Jadi kan kejahatan Jokowi ini kan bukan cuma satu ini, bukan cuma kebohongan aja. Dia juga melakukan kejahatan hak asasi manusia. Dia juga melakukan kejahatan pelanggaran terhadap hak sipil dan politik. Dia juga melakukan kejahatan terhadap perampasan tanah-tanah rakyat melalui PSN. Itu banyak sekali sebetulnya ya pelanggarannya. Dan nanti tokoh-tokoh yang lain itu akan menggunakan perkara yang lain lagi. Jadi kita bertuju ini untuk sementara fokusnya tadi seperti dikatakan oleh Pak Suripto, tema besarnya itu adalah tentang kebohongannya dulu. Kebohongannya udah banyak, apalagi yang kejahatan-kejahatan yang lainnya ya. Itu satu. Nah, yang kedua terkait dengan persidangan, proses persidangan ini biasanya antara 3 minggu sampai dengan 4 minggu. Itu baru kita dapat jadwal sidang pertamanya. Nah, nanti yang menarik ini mungkin dari sekarang perlu kita beritahukan kepada masyarakat bahwa yang kita gugat ini adalah Jokowi secara pribadi sebagai warga negara Indonesia yang kebetulan dia menggunakan mekanisme ketatanegaraan untuk melakukan rangkaian kebohongannya, kan begitu. Nah, karena dia seorang warga negara yang menggunakan instrumen-instrumen ketatanegaraan untuk melakukan kejahatan dan berupa kebohongan, ya, maka nanti yang wajib datang, jadi dia tidak bisa, kalau dia sebagai presiden digugat, maka dia bisa menunjuk jaksa agung untuk mewakilinya, ya kan? Atau dia bisa menunjuk Menteri Hukum dan HAM, atau dia bisa menunjuk orang-orang KSP, kantor sekretariat kepresidenan. Nah, ini karena dia sebagai pribadi yang digugat, maka dia harus hadir nanti. Nah, secara pribadi. Nah, karena itu nanti dalam proses awal itu ada nama yang disebut dengan dalam sistem pengadilan itu adalah proses mediasi. Nah, proses mediasi itu langsung ketemu antara pihak tergugat dengan pihak penggugat langsung. Nah, pihak penggugat langsung itu tanpa diwakili oleh kuasa hukum. Nah, jadi nanti kita akan bertuju ini akan berhadapan langsung dengan Jokowi kalau dia berani datang. Ya, kalau dia banci, nggak mau datang, nggak berani datang, ya berarti kita ngadepin meja kosong tuh nanti, ya. Tapi tidak apa-apa, kita tunggu karena itu nanti akan diberi oleh hakim waktu untuk mediasi namanya. Tetapi itu hanya kita akan lihat nanti jadwal mediasinya dimulai itu nanti mungkin kita bisa dapat kabar dari pengadilan negeri ini. Negeri Jakarta Pusat ini mungkin sekitar 3 atau 4 minggu ke depan, ya, kita akan dapat kabar kapan akan mulai proses mediasi itu. Nah, jadi itu yang disebut dengan proses ini. Nah, tadi sudah disebutkan oleh rekan kita, oleh ketua tim pengacara kita yaitu Saudara Aziz Yanuar ini, bahwa tuntutan kita itu yang tadi kan sudah disinggung oleh Pak Sunarko tadi, soal rumah yang diberikan hadiah tadi itu, atau Pak Marwan tadi nyebut ya. Nah, itu nanti kita minta supaya tidak diberikan kepada Jokowi, ditahan oleh negara. Kemudian uang pensiunnya sebagai presiden itu juga tidak diberikan. Itu untuk mengganti ya kerugian-kerugian ya yang ditimbulkan oleh kebohongan Jokowi. Kan utang yang ditimbulkan oleh Jokowi ini sampai dengan hari ini itu lebih kurang 5.700 triliunan. Mulai dari 2015 lah katakan. Kalau 2014 kan itu pemerintah lama. 2015 sampai dengan 2024 ini hari ini itu sekitar 5.600 atau 5.700 triliun. Nah, dia yang harus ganti itu karena itu bukan tanggung jawab negara. Karena dia yang melakukan itu dengan ambisi-ambisi proyek-proyek pribadinya dia. Ya, belum lagi yang dia melakukan korupsi di dalam di dalam hutang luar negeri itu ya, melalui proyek-proyek strategis nasionalnya itu. Nah, jadi yang kita inginkan itu supaya beban hutang yang 5.700 atau 5.600 itu dibayar oleh Jokowi bukan oleh rakyat Indonesia. Sebab kalau itu dibebankan kepada rakyat Indonesia, ya, padahal itu adalah untuk memenuhi ambisi Jokowi semata, maka, nah, di mana hubungan hukumnya antara kita penggugat ini dengan kerugian itu? Ya, kalau itu dibiarkan harus dibayar oleh rakyat, kita ini kurang bayar lewat proses pajak. Lama itu sampai anak cucu kita itu masih terus bayar itu, ya. Nah, kita mau cut off itu hutang supaya Jokowi yang tanggung jawab beserta anak cucunya. Karena secara perdata utang itu tanggung jawab bisa diturunkan, itu diwariskan itu. Jadi dia yang harus tanggung jawab. Jangan bebannya kepada rakyat Indonesia.
Itu yang kita mau. Jadi ini untuk membuka pikiran gugatan ini gugatannya untuk justru menolong rakyat Indonesia supaya tidak dibebani oleh utang Jokowi itu. Supaya yang bayar utang itu adalah Jokowi. Diambil dari mana? Dari tuh rumahnya salah satu yang mau hadiah untuk pensiunnya dia. Kemudian uang pensiunnya dia. Kalau kurang itu, maka harta-harta yang Jokowi yang dilaporkan waktu dia menjabat gubernur, kemudian 23 miliar, kemudian waktu dia daftar Pilpres 26 miliar, nambah 3 miliar tuh, padahal baru 2 tahun menjabat gubernur itu, Pak. Nah, itu nanti disita juga. Harta-harta itu untuk keperluan membayar utang itu yang 5.700 triliun itu. Nah, jadi ini yang kita sampaikan, disebarluaskan kepada masyarakat bahwa gugatan ini untuk menolong masyarakat Indonesia yang 270 juta lebih itu supaya mereka tidak lagi dibebani oleh pajak. Karena pajak-pajak ini makin hari makin membebani kalau itu dibiarkan hutang-hutang itu. Nah, jadi itu target pertama kita sebetulnya ya. Jadi supaya masyarakat tidak terbebani segala macam. Nah, nanti urusan yang pidana, urusan lain-lain itu urusan yang perkara lain. Nanti kita ajak tim tokoh-tokoh yang lain untuk mengajukan gugatan-gugatan atau laporan-laporan pidana. Kita sudah siapkan sebetulnya ya. Tapi nanti itu kalau diumumkan sekarang ya ketahuan keenakan dia dong. Ya, jadi kita diam-diam aja dulu. Seperti sekarang, tiba-tiba kita daftarkan, kita masukkan gugatan, kan udah jadi itu. Nah, mau tidak mau ini harus diproses oleh pengadilan. Kalau diproses akan diprosesin oleh pengadilan. Tapi kita tidak tahu hasilnya. Tapi kalau diproses, pengadilan wajib menerima, mengadili setiap perkara yang didaftarkan. Itu pengadilan ya. Dan ini sifatnya perdata. Jadi sekali lagi target kita supaya pengadilan memutuskan, jadi tidak ke lain-lain, supaya pengadilan memutuskan ya, tanggung jawab utang yang dilakukan oleh Jokowi itu dibebankan kepada Jokowi, bukan kepada rakyat Indonesia, bukan kepada negara, bukan kepada APBN. Ya, itu banyak sekali itu, termasuk utang-utang kereta Cina, kereta cepat Cina ya, macam-macam lah, IKN segala macam ya, yang tadi katanya janjinya tidak ucapannya. Kebohongannya itu dia ngomong tidak akan menggunakan APBN, tetapi kemudian ternyata menggunakan APBN. Nah, itu salah satu bentuk saja, ya. Tapi banyak lagi yang nanti akan di persidangan, nanti akan kita bongkar semua bentuk-bentuk kebohongannya itu. Tadi seperti kata Pak Mursalin, itu kalau ditumpuk kebohongannya itu, kalau kata Pak Narko, sampai mana, Pak? 1 hari, jelaskannya nggak jelas. Nggak jelas, ya. Nggak jelas. Dan kalau ditumpuk berkasnya? Kata Koji Dudin, sampai bulan. Nah, jadi itu yang nanti akan menjadi seru di pengadilan ketika kita menghadirkan saksi-saksi itu. Nanti semua ahli-ahli dan saksi-saksi akan kita hadapkan di pengadilan untuk memaparkan bentuk-bentuk bukti-bukti kebohongan yang dilakukan oleh Jokowi selama 2012. Jadi bukan saja selama dia menjabat presiden. Jadi sejak 2012 nih. Karena 2012 dia sudah berbohong tuh. 2012 itu apa? SMK. Katanya diwawancara di acara Economic Challenge waktu itu ya, di salah satu TV itu ya. Katanya sudah ada pesanan 6.000, sudah uji emisi, nanti harganya lebih murah. Sampai hari ini kita nggak lihat tuh mobilnya di jalan. Sudah bisa produksi. Sudah bisa produksi, betul. 200. Betul. Sekarang bannya aja nggak ada di produksi. Atau mungkin mobilnya saking hebatnya itu, mungkin mobilnya nggak kelihatan, saking hebatnya jalannya itu di atas udara mungkin ya. Jadi tidak ada di jalanan, mungkin di udara itu mobilnya. Mungkin saking hebatnya teknologinya itu. Jadi itu hal-hal yang seperti itu yang mungkin yang jelas berupa kebohongan. Jadi sejak 2012 tuh kebohongan itu ya. Nah, itu diantara. Jadi itu lebih kurang yang mau kita clearkan dan mau kita sampaikan ke masyarakat Indonesia terkait dengan apa yang kita lakukan. Jadi banyak misalnya yang menuduh cari kerjaan, cari segala macam. Enggak, kita mau menyelamatkan masyarakat Indonesia supaya tidak terbebani oleh utang, pembayaran utang melalui pajak yang pembayarannya itu sampai dengan bisa 50 sampai 70 tahun